Om Swastiastu. Wow, sebelumnya kan sudah dijalankan upacara lunas taru dan juga memunggal. Sekarang dilanjutkan dengan proses pembuatan tapal atau prarahi. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan tapal atau prarahi tersebut? Seperti yang disampaikan tadi, proses yajna lunas taru memang sudah dilakukan di Pura Dalam Berpagah. Lalu dilanjutkan dengan yajna munggal, yaitu dilakukan di Perapan Agung Dalam Berpagah Panjakaran Suung Bedungan. Nah, makin dikini seperti yang disampaikan, memang akan dilakukan proses pembuatan tapal atau prarahi. Proses niki deh sepenuhnya dikomandoi oleh Sang Undagi, yaitu Pak Nyoman Slamet dari Desa Puaya, Kabupaten Gianyar. Nah, Pak Nyoman Slamet niki selaku Undagi selalu dihadirkan dari proses lunas taru, munggal. Nah, kenapa? Tujuannya waktu lunas taru itu beliaulah yang paling tahu berapa ukuran kayu atau taru yang layak diperuntukkan untuk membuat tapal tersebut. Nah, kemudian pada waktu munggal, Undagi juga dihadirkan untuk target kapan bisa membuat bakal tapal, dan ini harus disesuaikan dengan waktu Ida Pranda, karena Ida Pranda sebelum taru itu dipahat untuk dijadikan tapal atau prarahi, ini tugas Ida Pranda yang harus napak. Beliaulah yang punya wewenang untuk pertama kali nampak taru tersebut. Nah, kemudian taru bakalan tapal tersebut pada waktu munggal juga dipupuk oleh Ida Pranda. Kita pertemukan dengan Undagi, nah kemudian disepakati kapan Ida Pranda nampak. Nah, pada waktu Ida Pranda nampak tersebutlah Sang Undagi, dalam hal ini Pak Nyoman Slamet, akan mulai melakukan pemahatan terhadap kayu tersebut.
Nah, setelah disepakati waktu yang sudah pasti akan dilakukannya napak oleh Hideprana, kemudian sebelum hari H tersebut dilakukan terlebih dahulu, yaitu proses menghilangkan getah dalam tahu dengan cara merebus tahu itu selama beberapa hari tanpa henti, tanpa putus. Setelah getah tahu itu keluar atau mulai persentasenya menghilang dari tahu atau dari kayu, selanjutnya dilakukan pengeringan tahu. Tahu itu dikeringkan hingga waktu baik Hideprana napak bakal tapel tersebut. Nah, setelah Hideprana napak sesuai dengan pendewasaan Allah Ayu menurut kalender Bali, baru kemudian dilanjutkan oleh Undagi, yaitu oleh Pak Man Slamet, proses pemahatan taru itu hingga menjadi tapel. Semua proses ini dilakukan di tempat Poyogan Ida Betari, yaitu dilakukan di Pererapan Agung dalam Berpagah Jero Mekal Pedungan di Banjar Kerasuung, Desa Pedungan dan Pasar Selatan. Proses pemahatan ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Proses ini dilakukan penuh dengan olah spiritual oleh Pak Man Slamet dengan kawan-kawannya. Seperti misalnya seperti ini deh. Jadi sebelum mulai bekerja, Pak Nyoman Slamet dengan beberapa kawan-kawannya yang dari desa Puayo Janya tersebut, beliau terlebih dahulu ngaturan sembah bakti diajang tak sino linggih gedung penyimpanan kesarangan dan mangku. Sampai ngaturan sembah bakti, beliau duduk hening dulu mengambil tahu bakal tapel yang sudah mulai dikeringkan, lalu mulai memahat. Nah, setelah merasa menemukan apa yang mesti dan dari mana mesti pemahatan berikutnya, baru mulai bekerja lagi. Seperti itu yang dilakukan oleh Pak Nyoman Slamet selaku Undagi, membuat tapel sakral di Pererapan Agung dalam Berpagah Jero Mekal Pedungan di Banjar Kerasuung, Desa Pedungan tersebut. Nah, dalam proses tersebut berapa lama pun lamanya, nah itu oleh Sentanan Jero Mekal Pedungan dilakukan pekemitan kesarangin dan pemaksaan sekalegong karamasaki pada Kerasuung Pedungan. Kesarangan dalam dan mangku sadat petapakan dan sadat regina sami. Dalam pekemitan ini disertai dengan donasice supaya proses pembuatan tapel berjalan lancar dan diberi taksu. Nah, setelah selesai proses pemahatan, kemudian dilakukan proses pengecatan. Nah, ini harus diingat pula deh, bahwa sebelum pengecatan tapel tersebut
Dalam hal ini cat yang dipakai untuk ketiga tapal itu yaitu tapal Ratu Ayu yang putih, tapal Ratu Larung yang merah, dan tapal yang Toliko itu yang coklat. Nah itu cat yang dipergunakan adalah cat tradisional, yaitu disebut dengan cat tulang. Ada proses terlebih dahulu yaitu napak lagi oleh Hideprana. Dalam hal ini napak yang dimaksud adalah yang berhak mengecat terlebih dahulu ketiga tapal itu adalah Hideprana. Dalam hal ini yang napak itu adalah dari Hideprana Dwapekan, yaitu dari Griya Beluangan Sanur. Setelah Hideprana napak, dilanjutkan oleh pengisir, ya, pengisir yang paling tua di dalam perikatan keluarga besar Jurumekal Kedungan. Nah itu yang kemudian melanjutkan setelah Hideprana mengecat. Nah kemudian pengisir Jurumekal Kedungan juga melakukan pengecatan berikutnya. Nah lalu dilanjutkan oleh Dane Pemangku, Sadat Pendapakan, Undagi, Pregino, selanjutnya Semeton, dan Pemaksaan Sekelegong Keramatoti yang hadir pada saat napak ulas tapal tersebut. Nah selanjutnya setelah napak tersebut baru dilanjutkan oleh Pak Nyoman Slamet sehingga selesai.
Setelah proses pembuatan tapel tadi, apakah ada proses-proses yang lain? Tadi nikah deh, selesai pengecatan yang dilakukan oleh Mendagri, yaitu oleh Pak Man Slamet. Juga sudah selesai dilakukan proses pembuatan gombrang, pemasangan rambut pada lawatan lampu ayu, pada karung dan kerikil, dan juga sudah selesai pemasangan perada-perada ide pada gedungan dan lain sebagainya. Itu artinya proses pembuatan apel, pusaka-pusaka yang lain itu artinya sudah selesai. Dan selanjutnya setelah proses ini dia akan dilakukan pemelaspas dan pasupati, dan pada malam harinya akan dilakukan yatnyo nangyang sangyang medari, yaitu membuat sabda berjudul yang anyar yang Demikianlah proses pembuatan tapel dan pusaka-pusaka yang lain yang ada di keluarga besar Jero Mukel Pedungan yang berada di Panjang Karangsung, Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Om Santi.